Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Hari ini gue mau cerita tentang pengalaman gue sama nyokap gue sama bokap gue waktu kita pulang kampung. Tepatnya kampung gue tuh di daerah perbatasan antara Magelang sama Temanggung. Kita kan pulang naik bis dari Jakarta ke Magelang tuh kita naik bis kan. Nah sampai dah tuh di kampung kita tuh. Tapi dari jalan raya buat masuk ke kampung kita itu jaraknya itu 1 kilo. Dan itu jalanannya itu kiri kanan itu beber pohon jati yang mungkin tingginya lebih dari 15-20 meter. Itu kita harus jalan ngelewatin pohon-pohon jati gitu kan. Nah terus jalanannya tuh masih jalanan berbatu. Kita jalan. Nah pas nyampe pertengahan jalan, tiba-tiba ada yang teriak dari kejauhan, ditunggu. Itu dia teriak begitu mungkin ada hampir 5 kali. Terus sama nyokap gue, kuping gue tuh ditutup. Terus kita cepet-cepet jalan nyampe kampung kita. Begitu udah nyampe di Gapura, masih diterakin, malah makin kenceng, ditunggu. Tapi pakai bahasa Jawa gitu. Kita kan langsung cepet-cepet. Begitu udah nyampe di rumah mbah gue, terus kakek gue sama nenek gue ini muncul, kan mereka bukain pintu. Nah terus kakek gue ini kan emang dia guru bahasa Arab yang di kampungnya itu, mungkin orang juga udah nganggep dia ini kan, udah nganggep dia tersohor gitu. Begitu kakek gue muncul, sama kakek gue ini nggak tahu dibacain apa, tiba-tiba tuh setan muncul di samping bapak gue, kayak mau bisik-bisikin bapak gue gitu. Tiba-tiba muncul, bajunya hitam, rambutnya tuh gak rapi, nutupin kepalanya, sambil kayak mau bisikin bapak gua. Terus sama kakek gue ini dibacain doa, entah doa apa yang dia bacain. Terus tiba-tiba tuh setan zut, langsung jadi kain hitam terbang. Terus kayak ada apinya gitu, terus tiba-tiba hilang. Terus kita langsung buru-buru masuk dah tuh. Terus tahun 2006 juga di jalan kampung itu jalanannya kan udah diaspal. Udah cukup diaspal, udah lumayan dilewatin kendaraan. Jadi saudara gue ini dia kan kerja di pabrik. Dia dapat shift kedua, pulang dari jam 4 sampai jam 12 malam dia baru pulang. Dia pas jam 12 malam ini dia pulang tuh lewat jalanan itu yang masih banyak pohon jati yang tinggi, tapi jalannya udah diaspal. Begitu dia pulang, tiba-tiba kok ada kayak ada putih tinggi. Tapi ini aneh gitu, masa pohon jati ada yang ngecat warna putih? Itu gak mungkin sih. Terus habis itu begitu dia tegesin, ternyata itu sosok pocong gitu, tapi tingginya gak wajar gitu, lebih dari 10 meter mungkin. Itu beber tinggi, terus tiba-tiba jatuh ke jalan, terus nutupin jalan. Nah itu sontak saudara gue tuh langsung muter balik, tahu-tahu ditutup lagi sama itu pocong, ditutupin. Dak.
udah dah. Dia habis itu tiba-tiba pingsan. Tiba-tiba pas paginya bangun ditemuin sama tetangga gua, dia lagi tiduran di selokan. Terus pas malamnya dia baru bisa cerita. Dia cerita kalau malam tuh dia dijatohin sama pocong yang tingginya 15 meter itu. Oke, mungkin cerita gue cukup nyampe sini. Nanti bakal gue ceritain lagi lain waktu. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see